Ketika dia pergi, dia benar-benar hanya memikirkan kebaikannya. Sama sekali tidak disadarinya kalau kepergiannya menghancurkan pria itu, mencabut akar-akarnya sehingga dia kehilangan daya untuk tetap hidup. Dia benar-benar tak dapat menduganya. Semester itu berlalu dengan cepat. Dia tidak lagi melihat pria itu di kampus. Bahkan tidak juga ketika bunga bungur Jepang bermekaran. Pria itu sangat suka bunga bungur Jepang. Pria itu pernah melukisnya. Dia memakai gaun indah berwarna ungu muda, duduk di bawah pohon bungur Jepang yang sedang bermekaran, dan menghadiahkannya ketika dia sedang berulang tahun sambil berkata, "Di dalam lukisan seperti inilah aku ingin mati." 1-2 kali dalam seminggu pria itu masih mengiriminya email. Emailnya yang terakhir berbunyi, "Beberapa tahun terakhir, dalam kehidupanku yang sederhana dan mudah, sekaligus sepi dan tanpa kejutan apapun, kaulah satu-satunya kesenanganku." Barangkali ketika seseorang mengatakan satu-satunya, dia tidak mengacu pada arti harfiah kata satu. Ketika seseorang menyebut kekasihnya sebagai satu-satunya, dia toh masih punya hal lain selain kekasihnya sebagai satu-satunya. Dia toh masih punya hal lain selain kekasihnya itu. Dia punya ayah, ibu, adik, kakak, teman kuliah, teman kerja, teman lama, teman baru, teman ngobrol. Si kekasih tidak mungkin satu-satunya baginya. Dia hanya satu dalam perannya, bukan satu dalam eksistensinya, apalagi entitasnya. Namun, ketika aku menyebutmu satu, maka benar-benar itulah yang kumaksud. Kamu adalah keluargaku, temanku, sahabatku, dan bahkan mungkin kekasihku. Kamu adalah satu dalam kedirianmu, dalam entitasmu. Setelah itu pria itu tidak mengirim email lagi, tidak pernah terlihat di kampus lagi. Ketika dia mencarinya, dia mendapatkan kabar bahwa seseorang telah menemukan pemuda itu terbaring di kamarnya, menggenggam salah satu di antara kertas-kertas berisi puisi-puisinya. Koran-koran dan stasiun televisi menggambarkan bahwa pria itu terbaring dengan indah, persis seperti Piramus yang menikam dirinya sendiri setelah mengira Tisbe kekasihnya mati di mangsa singa. Koran-koran mengutip puisi-puisinya, lalu dengan cepat semua orang dapat mengutipnya. Ada apa yang menjadi tujuan? Pujaan sehari aku berhenti menunggumu. Atas nama yang lalu jadi bermakna, Adinda. Sekecap aku berucap namamu. Bawah mana yang menjadi pijakan, panutan, sepenggalah aku goyah tersentuhmu. Maka maafkan, janganlah disembunyikan perasaan di balik sepatu kacamu. Biar ini menjadi abadi. Melihat dan mendengar semua itu, dia berusaha untuk tidak pingsan, berusaha untuk tidak meminum obat penenang, berusaha untuk tetap tersadar, berusaha untuk merasakan semua kesakitan itu. Dia melakukannya untuk menghukum dirinya sendiri. Dia telah mencabut pohon itu dengan cara yang paling tidak dapat dia bayangkan. Dan dia tidak menemukan jalan pengampunan atas dosanya itu. Hari ini adalah hari peringatan kematian pria itu. Dia masih duduk di sana, menikmati tehnya, dan membayangkan pria itu mengirim email kepadanya. Sekali waktu dia membuka email pria itu. Passwordnya adalah namanya. Lihat kembali percakapan mereka yang disimpan dengan rapi oleh pria itu dalam draft seakan sebuah harta yang berharga, sekaligus juga mencegah agar alamat email itu tidak dihapus.
Hujan itu masih turun dan dia membayangkan tandan-tandan bunga bungur Jepang yang berwarna merah muda keunguan bergoyang-goyang lembut oleh tetesan hujan itu. Dia menghela napas lalu mulai mengetik. Aku sedang memakai baju berwarna ungu, tapi aku sama sekali tidak mirip bunga bungur Jepang yang sangat kau suka itu. Aku bertanya-tanya, kenapa kau memilih pergi? Apa karena kau demikian marahnya, atau karena kau sudah bosan? Dan aku selalu tidak dapat memahami jawabannya. Kematian barangkali telah membuatmu lega. Selamanya kau akan dikenang sebagai seseorang yang mencintai dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memilih melompat bersama-sama cintanya ke suatu tempat di mana perubahan tak sanggup menjamah dan mempengaruhinya. Barangkali kau menikam dadamu karena cuma itu satu-satunya perlawanan yang dapat kau lakukan terhadap perubahan. Cinta tanpa perubahan, kini kau sudah mendapatkannya. Juga semesta yang sangat luas untuk berpijak. Kau orang yang paling membuat diri kekasihku, karena bahkan orang yang ingin melupakanmu pun tidak akan bisa melupakanmu.